Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi di channel Dendisme, channelnya para pencari ilmu. Ya teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Kita sudah lewati beberapa hari ya. Semoga teman-teman di luar sana bisa puasa ya dengan baik sehingga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, seperti biasa, di video ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman, yaitu tutorial cara membuat 3D text ya. Jadi kita akan membuat teks, kemudian dikasih efek 3D, kemudian editable. Nah, apa itu editable? Jadi editable itu maksudnya gini teman-teman. Misal nih kita ya punya teks ya, namanya anggaplah ABC teksnya gitu ya, tertulis ABC. Kemudian kalau kita bikin efek yang editable, artinya teks ini nanti bisa diganti lagi teksnya. Jadi misalnya kalau kita mengetik ABC, kemudian kita ganti jadi EFG gitu, itu bisa kalau editable. Nah, sedangkan yang satunya itu yang non editable. Kalau non editable itu artinya kita tidak bisa edit lagi teksnya. Jadi kita udah bikin teks, kemudian kita bikin efek bermacam-macam gitu kan, tapi kita tidak bisa edit. Nah, itu sayangnya seperti itu. Jadi nanti di tutorial ini kita akan bikin teks 3D yang editable menggunakan Adobe Illustrator teman-teman. Oke, seperti apa caranya? Langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi nanti kita akan bikin desain 3D text ya, yang hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk tulisannya teman-teman silahkan bebas menyesuaikan ya. Di sini saya menggunakan tulisan nightclub. Oke, langsung aja. Pertama saya akan buka Adobe Illustrator. Di sini sudah terbuka ya. Silahkan teman-teman buka AI-nya. Di sini saya pakai AI versi CC ya, 2018. Kalau teman-teman punya versi yang beda, misal CC atau CS lah ya, CS4 atau CS6 atau CC 2021, silahkan pakai saja ya, karena perbedaannya tidak jauh beda teman-teman. Saya yakin teman-teman lebih mudah nanti menyesuaikan. Kalaupun teman-teman masih mengalami kendala, silahkan jangan sungkan untuk tinggalkan komentar teman-teman di kolom di bawah ya, kolom komentar. Oke, kemudian berikutnya saya akan bikin file baru ya. Pilih file, kemudian new. Di sini ukurannya saya gunakan 1000 x 1000 pixel dengan color mode RGB. Itu aja ya. Kemudian pilih create. Oke, kemudian yang berikutnya saya akan masukkan color palette. Jadi di sini saya sudah siapkan color palette. Teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi video ini di bawah ya. Silahkan masukkan color palette-nya. Caranya klik seret, arahkan ke AI. Oke, pas di tengah baru lepas. Ini saya akan pindahkan ke sini. Nah, gitu teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah saya akan bikin background. Nah, untuk buat background kita akan menggunakan yang namanya rectangle. Ini rectangle, kalau teman-teman klik kiri tahan di sini, klik kiri tahan, maka akan muncul banyak shape ya. Ada star, ellipse dan seterusnya. Nah, di sini saya akan pakai rectangle. Oke. Kemudian klik kiri satu kali di dimanapun ya area kosong, klik. Kemudian isi dengan 1000 x 1000. Jadi kita akan membuat kotak maksudnya yang ukurannya sesuai artboard 1000 x 1000 ya kan. Artboardnya tadi kan 1000 x 1000 ya. Kemudian oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada garis hitam. Kita hilangkan dulu garis hitamnya, pilih ini, kemudian klik garis merah. Kemudian align ke tengah ya. Klik ini dan ini. Itu. Kemudian ini kotak yang pertama akan saya berikan tekstur, pilih menu efek, kemudian tekstur, cari contohnya aja green. Nanti kita bisa ganti lagi kok. Ini ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang bukan green, tapi yang stained glass yang ini, stained glass gitu ya. Gitu. Kemudian cell size teman-teman bisa sesuaikan, mau kecil. Kalau kecil kan gini nih. Kalau besar teman-teman geser aja ke kanan. Nah, saya akan pakai misal 35 ya. Angka yang ini biarkan saja, tidak usah diganggu, 6/3. Kemudian oke. Nah, ini adalah kotak pertama gitu ya. Saya geser ke kiri ini teman-teman. Set gitu. Kemudian saya akan bikin kotak berikutnya lagi. Pakai yang sama tadi, rectangle juga. Klik kiri satu kali, langsung oke saja. Kemudian jangan lupa di align ke tengah. Nah, gitu. Kemudian warnanya saya ganti jadi biru. Nah, cara ganti warna ingat di sini ya, di navigasi color. Aktifkan dulu fill-nya. Kalau sekarang kan stroke nih, klik dulu fill. Kemudian cari di swatch, warnanya di sini aja ya. Kita cari di sini pakai biru ini. Nah, kemudian saya ingin birunya dia lebih kerasa lagi, maka teman-teman kembali ke color. Di sini ada tulisan RGB. Ganti ini jadi HSB, teman-teman. Caranya di sini, garis 4, pilih HSB. Nah, yang S teman-teman geser ke kanan. Saturation gitu ya. Nah, ini adalah kotak kedua, ya kan? Nah, sama satu lagi, saya akan bikin kotak lagi satu, teman-teman. Pakai rectangle lagi. Klik kiri satu kali, oke. Kemudian align ke tengah juga.
Kemudian kita akan bikin gradasi. Untuk kotak yang ketiga kita bikin gradasi ya. Jadi ke tab gradient atau navigasi ya. Jadi kalau saya bilang tab itu sama dengan navigasi di sini maksudnya ya. Nah, gradient, teman-teman pilih linear. Oke. Kemudian angle ini ganti jadi 90. Jadi dari atas ke bawah gitu ya. Nah, kemudian kita bisa setting lagi dari bawah ke atas. Caranya cukup klik ini aja nih. Nah, nanti dia dari bawah ke atas, hitam bawah, putih atas. Kita tuker ya. Hitam ini kalau saya lihat ini bukan 100% hitam. Jadi teman-teman ganti jadi 100% hitam. Caranya klik 2 kali di kotak ini. Kemudian coba saya lihat di sini. Oh, ini sudah ya. Oh, sudah 100% teman-teman. Ini kalau sudah 100% hitam itu artinya sudah hitam gitu ya, 100%. Beres. Oke, nah sekarang kita gabungkan ke 3 kotak ini. Nah, cara gabungkan gini. Jadi teman-teman pastikan yang paling bawah adalah biru ini. Ini saya align ke tengah dulu. Kemudian di atas biru itu ada yang ini, ya. Jadi silakan teman-teman kirim ke paling depan dulu kotak ini. Nah, teman-teman bisa pakai cara ini ya. Klik kanan, klik kiri dulu di objeknya, klik gitu kan. Baru klik kanan, pilih arrange, bring to front. Atau teman-teman bisa pakai shortcut ya. Shortcutnya gini, teman-teman perhatikan di layar ya. Klik dulu objeknya, klik kiri biasa ya, klik. Kemudian teman-teman tekan Ctrl Shift, kemudian kurung ini. Itu ya. Itu artinya dia sudah paling atas, ya kan? Nah, sekarang saya akan align ke tengah. Itu. Nah, sekarang saya akan ubah blending modenya gitu ya. Caranya gini, klik shape yang tadi ini, yang ada teksturnya ini, pergi ke appearance. Di sini ada opacity, teman-teman ganti jadi overlay, coba ya. Atau multiply, saya lupa ya, multiply kayaknya. Nah, gini. Jadi multiply itu maksudnya warna putih itu akan hilang dan menyisakan warna hitam. Gini ya. Jadi seperti ini. Kemudian saya akan pindahkan ini tadi, satu kotak ini terakhir ke paling depan. Tadi shortcutnya apa, teman-teman? Ctrl Shift sama kurung ini, ya kan? Nah, coba kita align ke tengah, harusnya dia berada paling atas ya. Nah, sekarang dia sudah paling atas ya kan? Kemudian setelah itu barulah kita ubah lagi blending mode-nya. Teman-teman ke opacity, di sini ada yang namanya multiply, coba pilih ya. Nah, jadi multiply itu maksudnya, ingat tadi multiply itu adalah warna putih itu akan hilang, sedangkan warna hitam itu akan ada. Nah, kalau kita lihat tadi kan gini kan, ini ada hitam di bawah, makin ke atas makin putih. Ketika kita kasih dia blending mode multiply, artinya apa? Putihnya akan hilang. Makin kesini makin ada kan, sampai akhirnya hitam ini jelas. Coba kita pilih multiply, gitu. Itu maksudnya ya teman-teman. Oke, beres. Ini untuk background. Kemudian ini akan saya seleksi semua. Klik kanan, pilih group. Ini satu grup. Sip ya teman-teman, beres. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mulai bikin teks ya. Coba kita lihat seperti ini tadi teksnya ya. Oke. Nah, pertama saya akan bikin teks menggunakan type tool. Ini ya, yang ini. Klik aja di tengah, kemudian klik kita ketik aja tadi apa ya? Night Club gitu ya. Oke, kita tulis night. Kemudian untuk perbesar pakai panah hitam, kita perbesar dia, set gitu kan, segini. Ganti fontnya jadi apa tadi ya? Mungkin Hunter mungkin ya. Nah, ini pakai ini. Teman-teman bisa pakai font apapun, bebas lah ya. Ini contoh saja. Saya perbesar sambil tekan Shift sama Alt. Oke. Kemudian barulah kita akan membuat settingan nih teman-teman pada teks ini. Jadi ini akan saya miringkan sedikit ya. Arahkan kursor ke pojok ya. Pojok itu maksudnya sini, sudut ya. Sampai panahnya gini, baru rotasi sedikit. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian baru kita berikan warna teman-teman. Oke, nah sekarang kalau kita lihat dia warnanya kan ada satu ya, ada hitam. Nah, nanti kita akan bikin dia jadi gradasi gold gitu ya. Cara bikinnya gini teman-teman. Teman-teman tampilkan tab appearance. Nah, caranya ke menu window, di sini ada appearance gitu ya. Tampilkan. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian teman-teman lihat ke bawah, di sini ada fill, add new fill dan add new stroke. Nah, teman-teman pilih add new fill. Nah, ini maksudnya akan menambah satu fill baru gitu ya. Nah, kemudian fill ini akan kita buat gradasi ya. Teman-teman berarti pergi ke mana? Ke tab gradient yang sini. Gradient ya. Kemudian cari linear. Nah, gini. Kalau kita lihat dia kan sudah bergradasi. Cuma ini gradasinya dari kiri ke kanan. Nah, untuk mengubah dari atas ke bawah, coba teman-teman pilih tool yang namanya gradient tool. Shortcutnya G di sini. Nah, kalau kita lihat ini kan ini nih. Jadi dia dari kiri ke kanan, makanya dia gradasinya menyamping. Nah, ini teman-teman untuk mengubah dari atas ke bawah cukup klik seret aja ya.
Jadi diklik seret dari atas sampai bawah, gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita tinggal ganti saja warnanya berarti kan. Nah, di sini kalau kita lihat baru ada 2 gradasi. Kita akan tambah ya, sesuai dengan color palette ini tadi. Ada berapa berarti ini? Ada 8 warna. Ini baru 2. Berarti kita tambahkan titik lagi kan? Cara tambahkan titik, teman-teman cukup klik aja di sini, klik. Berarti sekarang 3 atau 1 2 3, terus 4 5 6 7 8. Nah, ini ada 8 titik. Nanti masing-masing titik ini akan berbeda warnanya, teman-teman. Kita atur dulu dia. Ya, bebas ngaturnya ya, posisinya seperti apa gini. Nah, barulah kita warna, ya kan? Nah, untuk yang paling kiri yang ini, cara kasih warna, teman-teman klik kotaknya dulu, kotak gradasi ini, klik, kemudian tekan huruf I. I itu maksudnya eyedropper ya, yang ini. I, kemudian teman-teman tahan shift di keyboard. Tahan tombol shift, kemudian klik di sini warna pertama. Nah, di sini kalau teman-teman sudah berubah ya warnanya. Kemudian titik kedua, caranya sama, klik titiknya dulu, kemudian tekan huruf I di keyboard, kemudian tahan shift, klik warna yang kedua, klik. Nah, ini sudah ada gradasi ya. Kemudian titik ketiga, caranya sama, pilih I, tahan shift, klik warna ketiga. Kemudian warna lainnya akan saya percepat saja ya. Nah, teman-teman, di sini kalau kita lihat semua warna sudah terisi ya, ada 8 titik ya. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut. Kemudian berikutnya kita akan memberikan ketebalan. Nah, jadi ini kalau kita lihat kan cuma satu ya, cuma satu lapisan istilahnya itu. Nah, kita akan berikan dia menjadi terlihat 3D. Caranya begini, teman-teman. Kita lihat tab appearance ya, perhatikan tab appearance ini. Ini kan ada stroke fill. Kita akan bermain di fill dulu. Klik fill ini. Kemudian di sini ada tulisan di bawah duplicate selected item. Teman-teman klik itu. Nah, nanti kan ada 2. Teman-teman pilih yang bawah, klik yang barusan kita buat. Yang ini, kemudian ganti warna putih. Ini nih, white. Ya. Nah, cuma kok tidak kelihatan karena dia berada di bawah, teman-teman. Jadi konsep dari appearance itu adalah seperti layer sebenarnya. Jadi ini kan ada beberapa fill. Jadi ini fill 1, ini fill 2. Fill 1 berada di atas fill 2. Fill 2 kan putih. Nah, fill 2 ini masih ketutup sama fill 1 karena dia berada di bawah fill 1. Nah, untuk memunculkannya, teman-teman pilih FX ini, FX. Pilih transform, transform yang ini maksud saya. Kemudian pilih preview. Kemudian ini ada move ya. Coba kita isi yang ini. Kita geser aja cukup sedikit ya, set. Nah, ini kan ada sedikit ya. Nah, itu. Kemudian kita naikkan ke atas. Nah, jadi ada sedikit saja dia, tipis gitu ya, teman-teman. Nah, gitu. Kemudian teman-teman, jadi yang atas 4, yang bawah min 2 ya. Oh, gini aja teman-teman. Ini kalau kita lihat, coba saya oke dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan kayak ada putus ya. Jadi putih ini ada putus. Nah, cara mengatasi seperti ini, caranya gini teman-teman. Klik teksnya lagi, kemudian teman-teman ke fill yang ini tadi ya. Pilih fill itu, pilih transform, kita edit lagi transformnya ini. Nah, di sini kita akan edit yang atas menjadi 0,03. Coba kita lihat. Preview, ingat. Nah, ini kan hampir tidak kelihatan ya. Kemudian yang bawah jadi 0,1. Nah, ini kalau kita lihat dia kayak tidak ada. Karena di bagian copy ini kita masih 0. Teman-teman ganti jadi 30 coba. Kita lihat previewnya nonaktif dulu, kemudian aktifkan lagi. Nah, seperti ini ya yang saya maksud. Jadi teman-teman ikuti saja angka ini, tidak masalah ya. Oke, sekarang coba oke. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah tidak ada area yang bolong lagi kan? Sudah nyambung sekarang. Nah, itulah yang maksudnya tadi teman-teman. Kemudian kita akan membuat lapisan yang kedua. Kalau ini kan kita baru buat highlight warna putih ya. Ini ada putih sedikit tipis. Kemudian yang berikutnya kita akan bikin fill yang ketiga, yaitu untuk ketebalan 3D-nya. Nah, ini caranya gini teman-teman. Jadi kita cukup duplikat fill ini. Pilih ini ya, sama caranya kayak tadi. Klik. Nah, fillnya sekarang ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, fill yang ketiga, teman-teman buka fillnya, klik panah ini, kemudian transform.
Nah, di sini kita edit sedikit ya. Ini preview teman-teman. Klik dulu. Kemudian ini teman-teman bisa isi jadi 200. Coba kita lihat. Nah, seperti itu kan. Kemudian kita tinggal edit sedikit angka ini 0,1 min ya, min 0,1 ini hapus minnya. Jadi nanti gini tampilannya. Oke. Jadi silahkan teman-teman ikuti angka ini boleh ya, min 0,1 px sama 0,1 px, kemudian copy 200. Kemudian oke. Nah, untuk warna kita akan edit nih warnanya teman-teman. Jangan khawatir, kita akan edit. Ini kan putih nih, kita akan ganti dia dengan salah satu warna di sini tadi, di fill yang satu tadi ya. Misal saya pakai yang inilah ya. Klik 2 kali. Ini kode warnanya saya copy ya. Blok copy. Maaf. Undo Ctrl Z. Ulang, saya ulangi copy ya teman-teman. Tadi salah. Undo dulu. Warna ini klik 2 kali. Ini kodenya ya, copy gitu. Kemudian kita kembali ke fill yang ketiga ini ya. Nah, kita tinggal isi aja berarti kan. Klik 2 kali di sini. Nah, ini pasti di sini. Pasti oke. Nah, warnanya gini. Nah, ini warnanya saya ingin dia lebih gelap lagi. Caranya, teman-teman cukup edit di sini. Ini kan RGB ya. Teman-teman ganti jadi HSB. Kemudian geser ke arah kiri. Kalau kurang, kiri lagi ya, sampai kurang lebih gitulah ya. Nah, teman-teman bebas mau gelapnya seberapa. Kemudian setelah itu saya akan tambahkan efek inner glow namanya ya. Jadi caranya gini. Klik lagi teks ini ya. Kemudian teman-teman ke bagian fill 3, ingat tadi fill 3 ini kan. Nah, kemudian teman-teman tambahkan satu efek yang namanya inner glow. Caranya di sini effects, cari stylize, kemudian inner glow. Nah, untuk warna teman-teman edit di sini. Klik. Kemudian paste aja kode warna tadi ya. Paste. Kemudian oke. Di sini teman-teman bisa preview dulu centang. Nah, jadi ada sejenis seperti ini nih teman-teman. Ada apa namanya highlight sedikit. Ini kalau sebelumnya kan gini nih. Sebelumnya gini. Loading ya teman-teman. Berat ya. Nah, langsung aja lah kita oke. Nah, tadi kan sebelumnya gini. Coba saya hilangkan inner glow-nya. Nah, sebelumnya kan gini. Coba perhatikan di sini tuh polos ya. Tapi setelah ada inner glow jadinya gini. Nah, itu maksud saya. Jadi simple aja teman-teman, cukup seperti itu. Gak usah ribet-ribet ya. Nah, berikutnya kita akan bikin, ini sebenarnya sampai sini sudah jadi teman-teman. Tinggal kita bikin ke warna lain. Nah, kalau teman-teman ingin edit warnanya, misal saya inginnya tidak gold mas gitu. Misal saya pengennya merah aja gitu. Silakan teman-teman bisa edit. Cara editnya klik teks ya. Kemudian ke tab appearance, di sini ada warna tadi kan, ini kan. Nah, ini teman-teman bisa edit nih warna ini, ganti-ganti aja. Oke, gitu. Nah, coba saya akan kasih satu contoh. Misal untuk mengedit ini, saya copy dulu ya, Ctrl C, Ctrl F, Fanta F ya. Kemudian geser ke sini. Sebentar loading dia. Geser ke bawah gini. Oke, kemudian ganti teksnya. Untuk mengedit teks, teman-teman pakai type tool ini tadi. Klik di sini, Ctrl A, blok ya. Kemudian ganti misalnya club. Naik club gitu ya. Oke. Kemudian kita tinggal atur posisinya sedikit. Gitu. Nah, kemudian teman-teman sepertinya ada satu hal yang kita lupa teman-teman. Saya lupa kasih drop shadow. Nah, cara kasih drop shadow gini. Ini cukup langsung aja klik yang naik ini, kemudian pergi ke fill yang ketiga. Ingat, ini fill 1, fill 2, fill 3. Fill 3 ini saya akan berikan drop shadow, klik effects, stylize, drop shadow. Coba di preview dulu. Nah, gitu ya. Ini masih kurang tebal teman-teman. Saya akan isi dia dengan berapa? 15. Kemudian 15 ini jadi 90. Kita coba ya, preview. Nah, ini sepertinya sudah cukup ya. Blurnya mungkin saya tambah jadi 10 gitu ya. Kita lihat dulu. Nah, ini cukup teman-teman. Kalau sudah, kita langsung oke aja. Nah, yang bawah juga sama. Kita berikan drop shadow. Klik yang ini, club tadi. Kemudian di fill yang ketiga, ingat, aktifkan fill ketiga. Pilih FX, stylize, drop shadow. Ini settingannya akan sama seperti tadi, langsung oke aja. Nah, jadi ada kayak shadow di belakangnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin edit warnanya, ini caranya gini teman-teman. Klik yang club, kemudian di sini klik yang fill 1 paling atas. Nah, ini kan saya akan pakai warna ini. Warna yang kedua ya, ada berapa nih? 1 2 ada 5 warna ya. Jadi ini kan saya hapus. Cara hapusnya gini teman-teman.
klik titiknya, seret ke bawah, seret. Jadi klik seret gitu ya. Itu cara menghapus warnanya. Kita butuh 5 titik ya, berarti cukup seperti ini. Geser, atur posisinya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal edit warnanya. Ini yang pertama, titik 1 ini ya. Klik dulu. Ingat caranya tadi, klik titik gradasi, tekan huruf I, kemudian tahan shift di keyboard, kemudian tinggal klik aja sampelnya di sini. Kemudian sampel yang kedua sama caranya. Sampel yang ketiga juga saya pilih kotak dulu. Ini. Kemudian yang ini ganti warna ini. Sama yang terakhir yang ini ganti jadi warna ini. Nah, jadi seperti itu. Ini warnanya sudah terganti gitu teman-teman. Kemudian saya ingin ganti coklat ini. Nah, ini kan harusnya kalau ininya warnanya kayak putih, kayak silver gitu lah ya. Ini yang ini tidak boleh coklat karena beda kan. Nah, kita akan ganti warnanya dia menjadi silver juga, abu-abu gitu ya. Caranya gini. Klik tulisan club, kemudian kita scroll mana tadi warnanya. Yang ini ya, warnanya dia tadi ya. Nah, bener ini ya. Ini kita ganti warnanya teman-teman. Klik 2 kali. Cari abu-abu yang ini ya berarti ya. Kita geser aja ke arah abu-abu sini. Kemudian oke. Nah, gitu ya. Jadi mudah sebenarnya, ini kurang gelap teman-teman. Coba kita gelapin lagi, klik 2 kali. Geser ke arah bawah lagi, oke. Nah, kemudian satu lagi kita edit teman-teman, yaitu bagian inner glow-nya. Teman-teman klik inner glow ini. Nah, di sini ganti jadi abu-abu agak terang yang ini. Kemudian oke. Oke juga. Nah, jadi seperti itu, keren ya. Nah, kemudian kita tinggal atur aja posisinya ini agak ke kanan bawah, gitu teman-teman. Nah, kemudian kita mungkin akan tambahkan kayak efek mengkilap ya. Caranya gini, saya akan bikin sebuah ellipse ya. Teman-teman klik kiri tahan, pilih ellipse, kemudian bikin bentuk seperti ini, gitu ya. Kemudian ke navigasi swatch, ganti jadi gradasi, kemudian linear ganti menjadi radial. Jadi seperti ini. Kemudian pilih gradient tool di sebelah kiri sini, klik. Nah, di sini kita akan setting sedikit perbesar ya. Ini kita perkecil dulu ke arah sini, ya kan? Kemudian yang ini saya naikkan ke atas. Nah, jadi seperti itu ya. Silakan teman-teman bikin seperti ini. Kemudian pastikan gradasinya hitam sempurna. Coba saya lihat. Nah, ini nggak sempurna nih. Ini teman-teman geser aja ke arah kiri semuanya. Jadi hitam 100% gitu ya. Nah, kemudian ini ganti blending mode. Gimana cara ganti tadi? Ke tab appearance, pilih opacity, teman-teman ganti jadi apa? Ganti screen. Nah, jadi yang tersisa hanya warna putih. Kemudian yang ini saya geser sedikit ke arah kiri atau ke sini aja ya. Nah, ini speednya lebih pas. Nah, gitu. Kemudian ini akan saya duplikat jadi 2, Ctrl C, Ctrl F, tinggal rotasi, putar sambil tahan shift ya. Jadi seperti itu, kayak plus. Nah, kemudian saya akan bikin 1 buah lingkaran lagi ya. Pakai ellipse juga. Langsung aja bikin sambil tahan shift biar sempurna lingkarannya. Nah, seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kita belum setting ini tadi. Jadi teman-teman pergi ke gradient tool. Nah, ini teman-teman kembalikan dia ke arah sini. Set. Nah, ini terlalu tinggi nih. Kita kurangi aja titik ini tadi. Set, geser ke bawah. Coba kita lihat. Itu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal ganti blending mode. Jadi apa? Jadi screen yang ini tadi ya. Ke tab appearance, opacity. Ini ganti screen. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Gitu teman-teman. Kemudian yang ini kita tinggal grup aja. Jadi cara grupnya gini ya. Klik yang ini yang pertama, kemudian tahan shift, klik objek kedua. Kemudian klik kanan, pilih grup. Nah, kemudian kita tinggal tengahkan nih. Jadi ini sudah satu grup kan. Kita tinggal tengahkan aja lingkaran ini ke tengahnya dia. Kita pakai teknik align tadi, alignment itu ya. Klik ini, tahan shift, klik ini. Kemudian klik lagi. Tujuan alignnya kemana? Ke sini kan. Berarti klik ini, baru di align ke sini. Oke, kalau sudah langsung aja klik kanan, pilih grup. Nah, ini jadi satu grup. Nah, kalau sudah tinggal ditempatkan aja. Misal ini di sini, perkecil sedikit ya kan. Taruh ini di sini, ada satu di sini, misalnya. Itu sekreatif teman-teman aja ya. Itu. Kemudian club juga kita berikan efek bersinar-bersinar ya. Oke. Satu mungkin di sini. Nah, mantap ya. Keren sekali teman-teman. Silakan teman-teman bisa coba ya.
Ini palette-nya sudah tidak dipakai ya, berarti kita hapus saja. Kemudian ini akan saya grup jadi satu semua teksnya teman-teman. Seleksi semua, kasih kena ya, kasih kena. Nah kemudian backgroundnya kena kan berarti. Nah kalau teman-teman tidak ingin kena, tahan shift, klik backgroundnya. Berarti yang kena cuma ini kan, tinggal diperbesar. Nah beres teman-teman. Kemudian tunggu sebentar, agak berat ya. Nah sekarang kita akan simpan menjadi JPEG ya. Caranya teman-teman pilih save, mana dia, export ya, kemudian save for web. Nah ini, jadi teman-teman tinggal save, sebentar loading dia ya, save. Kita cari, misal saya akan simpan dia di sini aja, di desktop lah mungkin ya. Kemudian save. Nah, coba kita cari tadi di desktop sini. Nah, ini dia. Nah, itu dia teman-teman tutorial cara membuat teks 3D ya di Adobe Illustrator. Silahkan teman-teman bisa coba ya. Saya yakin teman-teman pasti bisa bikin seperti ini, bahkan lebih keren lagi ya dari tutorial. Cukup sekian teman-teman tutorial dari saya ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Nah teman-teman, bagaimana? Mudah ya bikin 3D text ya. Silakan teman-teman coba pelan-pelan, pelajari videonya lagi. Kalau teman-teman sekali putar belum bisa paham, ulang lagi gitu ya. Jadi begitulah proses belajar. Jadi tidak ada yang langsung jadi sekali belajar langsung bisa, itu tidak ya. Pasti akan butuh proses-proses di situ ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Ingat teman-teman, teknik itu terbatas, yang tidak terbatas adalah idenya. Saya Deddy Sofyan. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.